Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sepertinya kurang semangat ini. Coba sekali lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Subhanallah, Allahu Akbar, berkah. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Pak, bersyukur kalau anak-anak semuanya sehat ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Silakan Rinda dipimpin teman-temannya berdoa. Berdoakan Tuhan sebelum kita belajar membaca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Bapak absen dulu ya. Alvin Reski, Carlenzo, Lino Varius, Sakina Zara Almaira, Sakina Rizkika Kirenza, Yayang Tria Maulida. Berarti hari ini hadir semua ya, tidak ada yang absen. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke pembahasan tentang siklus hidup pada makhluk hidup. Di situ kan ada siklus hidup pada manusia, tumbuhan, dan hewan. Karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke materi siklus hidup pada manusia dan tumbuhan, maka hari ini kita akan fokus ke materi siklus hidup pada hewan. Sebelum kita masuk, coba Bapak tanya dulu. Siapa yang tahu serangga apa yang punya sayap warna-warni dan cantik? Kupu-kupu. Siapa yang tahu serangga yang sering kita temui di lapangan rumput? Belalang. Oke. Siapa yang tahu hewan yang hidup di air dan di darat dan suka melompat? Oke. Semua jawabannya benar, anak-anak. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu supaya anak-anak itu bisa memahami pengertian dari daur hidup hewan dan juga anak-anak bisa membedakan metamorfosis yang terjadi pada kupu-kupu, belalang, dan katak. Sekarang kita mulai masuk ke materinya ya. Selagi Bapak menjelaskan, silakan anak-anak sambil mencatat materi-materi yang menjadi poin-poin penting pada pembelajaran kita hari ini. Sudah siap anak-anak? Ya. Baik. Kita masuk ke pengertian dari daur hidup. Daur hidup adalah tahap perkembangan yang terjadi pada organisme mulai dari lahir atau menetas hingga menjadi organisme dewasa. Nah, daur hidup pada hewan itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama metamorfosis dan yang kedua ametamorfosis. Metamorfosis itu adalah proses perkembangan biologi pada hewan yang ditandai dengan perubahan bentuk setelah kelahiran atau penetasan sampai ke tahap dewasa. Contohnya itu terjadi pada amfibi dan serangga. Kemudian ametamorfosis itu adalah daur hidup tanpa metamorfosis, melibatkan proses perkembangbiakan seperti bertelur ataupun beranak. Biasanya ametamorfosis itu terjadi pada mamalia, unggas, dan reptil. Nah, pada hari ini kita akan fokus ke metamorfosis. Metamorfosis sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada metamorfosis sempurna dan yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah proses daur hidup pada hewan yang ditandai dengan perubahan bentuk yang sangat berbeda dari kecil hingga dewasa. Contoh metamorfosis sempurna itu terjadi pada kupu-kupu, nyamuk, dan katak. Kemudian metamorfosis tidak sempurna itu adalah proses daur hidup pada hewan yang ditandai dengan perubahan bentuk yang tidak jauh berbeda
dari kecil hingga dewasa. Contohnya itu belalang dan jangkrik. Jadi tadi anak-anak kita mempelajari tentang daur hidup. Kemudian daur hidup itu pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis dan metamorfosis. Nah, untuk metamorfosis sendiri itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Sepertinya anak-anak ini kurang semangat ya hari ini. Coba biar semangat kita sama-sama tepuk semangat dulu. Siap? Tepuk semangat. Semangat. Nah, itu dong anak-anak. Biar pembelajaran kita itu tetap fokus, terus juga semua materi ini bisa kita cerna baik-baik. Kita lanjut anak-anak. Nah, ini contoh metamorfosis sempurna yang terjadi pada kupu-kupu. Itu diawali dengan tahap telur. Tahap yang pertama itu telur, kemudian tahap kedua telur menetas menjadi larva. Kemudian larva itu berupa ulat, dia akan makan daun-daunan sampai dia siap menjadi pupa pada tahap yang ketiga. Nah, setelah menjadi pupa, ini terjadi proses perkembangan untuk siap menjadi kupu-kupu dewasa. Itu yang terjadi pada kupu-kupu. Selanjutnya kita lihat metamorfosis sempurna yang terjadi pada katak. Jadi mulai dari fase 1 itu telur, kemudian telur itu berkembang menjadi embrio, dan di tahap kedua itu menetas menjadi berudu. Kemudian berudu akan berkembang ke tahap 3 menjadi berudu yang memiliki kaki. Setelah itu berudu yang memiliki kaki itu akan berubah menjadi katak muda yang masih berekor. Nah, pada tahap terakhir ekornya akan menyusut menjadi katak dewasa. Kemudian katak dewasa sudah siap untuk berkembang biak kembali untuk bertelur. Itu tadi contoh metamorfosis sempurna. Sekarang coba kita lihat contoh metamorfosis yang tidak sempurna. Itu contohnya terjadi pada belalang. Tahap 1 dia itu berupa telur. Kemudian tahap 2 telur menetas menjadi nimfa. Bisa kita lihat bahwa nimfa ini bentuknya sudah sama seperti belalang dewasa. Hanya saja nimfa ini belum memiliki sayap. Kemudian nimfa seiring berjalannya waktu akan berkembang, bertumbuh sayap, kemudian menjadi belalang dewasa. Nah, inilah contoh dari metamorfosis yang tidak sempurna, yang ditandai dengan perubahan bentuk yang tidak jauh berbeda. Jadi setelah menetas dia itu sudah mirip dengan organisme yang dewasanya, hanya saja dia belum memiliki sayap. Baik anak-anak, untuk hari ini Bapak rasa itu dulu supaya kita lebih maksimal untuk mempelajari pelajaran hari ini. Apakah masih ada pertanyaan? Apakah sudah cukup jelas yang Bapak sampaikan? Ada pertanyaan apakah anak-anak? Tidak ada pertanyaan? Berarti semuanya sudah cukup paham ya? Baiklah, selanjutnya kalau begitu Bapak akan membagikan soal latihan untuk pelajaran hari ini. Silakan dikerjakan masing-masing dulu ya. Nanti kalau sudah selesai bisa dikumpulkan ke meja Bapak. Bapak beri waktu 10. Nanti kalau sudah selesai silakan dikumpulkan ke depan.
Baik anak-anak, perhatiannya sudah Bapak periksa. Nanti silakan diambil setelah pelajaran kita selesai. Hasilnya ini Bapak lihat masih ada beberapa yang belum maksimal. Tapi dikarenakan waktu pada pertemuan ini tinggal sebentar lagi, jadi nanti kita perbaiki sama-sama di pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Untuk sedikit Bapak review, pembelajaran hari ini itu adalah tentang daur hidup. Daur hidup itu adalah tahap perubahan pada makhluk hidup dari dia lahir sampai menjadi dewasa. Nah, daur hidup pada hewan tadi terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis dan metamorfosis. Untuk metamorfosis sendiri terbagi menjadi dua. Apa saja anak-anak? Oke. Contoh dari metamorfosis sempurna tadi apa aja hewannya? Oke. Kemudian kalau yang contoh untuk yang tidak sempurna? Baiklah anak-anak, karena waktunya sudah tinggal sedikit lagi, silahkan bersiap-siap untuk istirahat. Untuk kalian semua tetap semangat dan belajar lagi di rumah ya. Terima kasih untuk